Ya, misalnya kamu kecewa, terus melok kelompok Ikhwanul Muslimin, atau melok kelompok FPI, atau melok kelompok sing aneh-aneh. FPI sejak tanggal 20 Juni tahun 2019 secara de jure telah bubar. Karena organisasi itu kan apa? Musiman. Di Indonesia bisa Golkar, bisa HTI, bisa NU. Makanya saya katakan organisasi itu apa? Musiman. Untuk menghindari hal-hal yang tidak penting dan benturan dengan, maka dengan ini kami deklarasikan Front Persatuan Islam. Mungkin mereka benar dalam 1-2 hal yang mereka perjuangkan, mungkin benar. Tapi sebuah organisasi tentu tidak bisa mengacu hanya 1-2 hal. Organisasi bajingan. Tulis saja bajingan, ragu-ragu. Saya bilang begitu. Misalnya FPI dalam hal nahi mungkar mungkin kita simpati. Tapi masa uripe organisasi itu kegiatannya nuduh itok. Lah kapan oleh mulang ikro, kapan oleh mulang ati. Mau organisasi butuh TPQ, TPA, butuh mulang ikro, butuh mulang kiro. Lah kapan oleh istighosah nambah dinon tutuk-tutukan misal. Saya kira setiap tahun Pak Kapolri menyampaikan bahwa setiap ormas dilarang melakukan sweeping. Kami sangat setuju itu. Tetapi kalau misalkan kemungkaran tetap dibiarkan oleh pihak berwenang, kami akan terus bersweeping. Konsekuensi apapun yang terjadi oleh kami. Ya kita simpati, jujur saja dalam hal ini kita respect, itu saja. Itu saja atas nama negara hukum kita harus mengikuti prosedur. Kalau yang pegang urusan itu penakut ya begini. Kita tidak benci, kita terima kasih ada orang yang berani melawan kemungkaran. Tapi sebutkan apa halnya. Jangan kemudian kecewa terus kecewa sama NU langsung organisasi FPI. Itu beda, kalau sampai lintas begitu beda. Itu ada masyarakat segera melapor kepada aparat ya. Bila menemukan ada suatu kegiatan simbol Front Pembela Islam maupun atribut serta tidak melaksanakan tindak pelanggaran hukum. Indonesia memaksakan penerapan syariat Islam. Syariat Islam yang mana? Kalau syariat Islam formal mungkin kita akan mengatakan sebaiknya diterapkan syariat Islam. Tapi termasuk syariat Islam adalah menjaga peluang dakwah, ini catat. Dan saya siap ketemu Allah dengan pendapat ini. Tetapi sebagai organisasi FPI tetap melakukan aktivitas yang melanggar ketertiban dan keamanan dan bertentangan dengan hukum. Bayangkan kalau dipaksakan syariat Islam kemudian NTT keluar dari Indonesia, Ambon, kemungkinan kita dakwah di Ambon malah tidak ada. Juga kemungkinan islamisasi di NTT malah tidak ada karena sudah keluar dari Indonesia. Dan yang kedua itu masyarakat tidak mengakses atau mengunggah dan menyebarluaskan konten terkait Front Pembela Islam baik melalui website maupun medsos. Mulai dulu wali songo ambek maling ya ape, ambek tukang zina ya ape, ambek tukang judi ya ape. Itu bukan berarti mereka tidak bisa bedakan hak dan batil. Dengan di-API masih ada peluang komunikasi, dan dengan ada peluang komunikasi ada peluang dakwah, ada peluang pembenaran. Oke, silakan rekan-rekan media dengan profil juga karena itu merupakan kerumunan. Jadi yang sampean tanyakan kayak HTI itu tentang niat ingin mempersatukan umat Islam sedunia. Saya pikir semua umat Islam tiap kiai masih pas tukaran lah ya tetap muni wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafar. Ya nanti harus ditangkap semuanya kita. Tidak usah ragu-ragu. Saat ini saja semuanya siapa yang mana itu. Dengan dia bikin organisasi sendiri, tidak mau ikut NU atau Muhammadiyah, bukti dia sendiri bikin perpecahan kan? Nggak apa-apa, saya nggak pusing kok. FPI mau dibubarin saya nggak pusing. Ini malam Front Pembela Islam yang disingkat FPI dibubarkan, nggak apa-apa. Besok pagi saya bentuk lagi Front Persatuan Islam. Singkatannya sama FPI. Kalau dia hati legowo ngapain tidak milih yang sudah ada dan berjalan? Karena bikin organisasi baru itu sekedar diterima itu sak penggawean. Gamane cara Jawa krungu liyane NU mbek Muhammadiyah wis jinjo. Kurang hebatnya FPI. FPI itu dipimpin oleh seorang Habib yang misinya jelas nahi mungkar.
Itu di Jakarta juga ada kuat besar. Kalau niat baik semua umat Islam sedunia punya niat baik semua. Tapi pada level teknis atau kefiah apa mungkin? Paling banter sebatas niat. Dengar-dengar ada yang membubarin FPI ya? Bubarin FPI kita bikin lagi dari Front Pembela Islam jadi Front Pemersatu Islam. Disingkat FPI lagi. Lho nggih sampean saiki penggali. Di Indonesia menurut kula pribadi. Kula nu cocok ra cocok cara ditakoki pangeran hak ke organisasi mopo. Kula hanya milih di antara dua, NU atau Muhammadiyah. Untuk konteks Indonesia loh. Karena secara umum Rasulullah ngendikan bahwa kamu harus mengikuti al-jamaah. Fa inna yadawahi ma'al jamaah. Seperti tindak kekerasan, sweeping atau razia secara sepihak, provokasi dan sebagainya. Karena bikin yang baru-baru ini malah bingung kan. Setiap orang karena punya klaim pahamnya sendiri kemudian bikin ada HTI, ada jamaah tabligh, ada DI, itu semua kan karena dari kekecewaan itu. Tiap kecewa enggak? Nanti pengajian tafsir ya gitu. Makanya saya pakai Jalalain. Lain itu sudah ada pakai Jalalain. Kajian gini di UGM, di ZUI, di UI itu sudah pakai Quran langsung. Ya ini kayak MTA itu Majelis Tafsir Al-Quran itu. Ya pahamnya macam-macam. Wong MTA teng Solo ini konten sing darani asu itu tidak apa-apa anjing. Karena di Quran yang diharamkan hanya celeng. 1 Januari 2021 tentang kepatuhan terhadap larangan ya kegiatan penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam. Jadi sampean jangan terjebak, sampean sebagai orang modern jangan terjebak. Kalau niat itu baik semua. Tapi ketika Muninggo mempersatukan umat Islam dengan dia bikin organisasi sendiri dengan nama sendiri, itu nambahi jumlah perpecah. Maka dengan ini kami deklarasikan Front Persatuan Islam. Lho enggak toh, misalnya organisasi ada Muhammadiyah, berarti percaya mau loro toh? Gara-gara sampean gawe dhewe percaya telu toh? Enggak kecewane gawe percaya papat toh? Aduh tetap loro ae, suatu saat rukun gampang loro ae. Yang dilarang itu tidak diperbolehkan ya untuk disebarkan kembali ataupun yang kemudian diberitakan kembali, yang itu melanggar hukum tidak diperbolehkan. Itu intinya karena itu tadi sampai Quran ngeritik wa tul insanu bisyarri du'ahu bil khair. Kita ini mudah gegabah. Kowe ditokoi Gus Dur kecewa, ditokoi Basim kecewa, tokoi Pak Karno kecewa. Kowe apa milih tokoh sapa? Maka dengan ini kami deklarasikan Front Persatuan Islam. Di Presiden Soekarno dhisik wong ya kecewa, wong lengsere Pak Karno ya lewat demo saat inflasi 600 digit. Mila niku kita mboten perlu bingung-bingung diserang wong sak gelem gawe negara Islam, jawabe gampil mawon wong gak wajib.